Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai PSAK 48. Untuk definisinya akan dijelaskan oleh Sailin. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan definisi yang ada di PSAK 48. Yang pertama ada pasar aktif. Pasar aktif adalah pasar yang memenuhi semua kondisi-kondisi sebagai berikut, seperti aset yang diperdagangkan di pasar yang bersifat homogen, lalu pembeli dan penjual yang berkeinginan untuk bertransaksi biasanya dapat ditemui di setiap saat, dan harga tersedia untuk publik. Yang kedua ada jumlah tercatat. Jumlah tercatat adalah jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang ketiga ada unit penghasil kas, adalah kelompok terkecil dari aset yang teridentifikasikan yang menghasilkan arus kas masuk, yang sebagian besarnya independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Aset korporat adalah aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. Biaya pelepasan itu adalah tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan pelepasan aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak penghasilan. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi nilai residunya. Lalu selanjutnya ada penyusutan atau amortisasi, adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Untuk aset tidak berwujud, istilah amortisasi ini lebih umum digunakan daripada depresiasi, tetapi dua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Selanjutnya ada nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Itu adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan, dikurangi dengan biaya pelepasan aset. Rugi penurunan nilai adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Nah, jumlah terpulihkannya suatu aset atau unit penghasil kas itu adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Lalu ada masa manfaat, adalah jangka waktu suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas atau jumlah unit produksi atau unit sejenis yang diharapkan dapat dihasilkan dari suatu aset oleh entitas. Lalu yang terakhir ada nilai pakai, adalah nilai sekarang dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas lain. Dari penjelasan yang tadi, menurut PSAK 48, jadi pada setiap akhir periode pelaporan PSAK 48 mengamanatkan kepada entitas untuk menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Hal ini harus dilakukan supaya suatu entitas tidak mencatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya. Nah, suatu aset ini dikatakan mengalami penurunan nilai atau impair bila jumlah tercatat atau nilai bukunya melebihi jumlah terpulihkan. Pada kasus demikian, itu suatu entitas itu akan mengakui rugi penurunan nilai dan harus dinyatakan dalam laporan laba rugi. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan dari PSAK 48. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 48 bertujuan untuk menetapkan prosedur yang dapat diterapkan entitas agar entitas tidak mencatat aset melebihi jumlah terpulihkannya. Jadi pada kasus demikian, aset akan mengalami penurunan nilai. Selain itu, PSAK 48 juga menentukan kapan entitas membalik rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Dari PSAK 48 memuat standar mengenai penurunan nilai atau impairment yang dapat diterapkan terhadap semua aset, kecuali persediaan, karena itu sudah ada di PSAK 14,
Lalu ada aset yang timbul dari kontrak konstruksi, aset pajak tangguhan yang sudah ada di PSAK 46 pada akuntansi pajak penghasilan, aset yang timbul dari imbalan kerja pada PSAK 24, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, properti investasi yang diukur pada nilai wajar yang dapat dilihat pada PSAK 13, properti investasi. Lalu ada biaya akuisisi tangguhan dan aset tidak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 28 tentang kontrak asuransi, dan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan dioperasikan yang dihentikan. Nah, PSAK ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelompokkan sebagai investasi dalam entitas anak PSAK 4 tentang laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Lalu Ventura bersama dalam PSAK 12, bagian partisipasi dalam Ventura bersama, serta yang terakhir entitas asosiasi dalam PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi. Jadi PSAK 48 ini tidak berlaku untuk aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 dan properti investasi yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 13. Namun demikian, dari PSAK 48 ini berlaku untuk aset yang dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar, sesuai dengan pernyataan lain seperti model revaluasi dalam PSAK 16 tentang aset tetap. Lalu selanjutnya saya akan membahas perbedaan PSAK 48 dengan IAS 36. PSAK 48 itu penurunan nilai aset secara garis besar yang mengadopsi seluruh pengaturan yang ada dalam IAS 36 tentang impairment of asset, kecuali untuk hal-hal yang perlu disesuaikan dengan standar yang ada dan telah dipakai di Indonesia. Berikut beberapa perbedaan tersebut. Yang pertama, dalam hal ruang lingkup, pada IAS 36, ruang lingkup akan memasukkan biological asset dalam pengecualian ruang lingkup. Sedangkan dalam PSAK 48, tidak memasukkan biological asset dalam pengecualian ruang lingkup. Jadi biological asset itu masih tercakup di ruang lingkup. Yang kedua ada paragraf 4A mengenai subsidiaries pada IAS 36. Sedangkan pada PSAK 48 diperjelas dengan menambahkan investasi dalam entitas anak yang disajikan dengan metode biaya dalam laporan keuangan tersendiri, seperti yang dijelaskan dalam PSAK 4 laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri. Lalu ada paragraf 12H pada IAS 36 itu mengenai sumber informasi penilaian, apakah aset mengalami penurunan nilai atau tidak. Sedangkan pada PSAK 48 ditambahkan lagi informasi sesuai dengan perubahan di PSAK 4 paragraf 12H huruf I yang dihapus karena tidak relevan terkait dengan perubahan di PSAK 4. Lalu ada penghapusan paragraf 91 sampai 95. Nah, penghapusan paragraf ini dihapus karena sudah menjadi Appendix C, namun nomor paragraf selanjutnya tidak disesuaikan. Itu menurut IAS 36. Sedangkan untuk PSAK 48 itu dihapus karena sudah menjadi Appendix C dan nomor paragraf itu akan disesuaikan atau dilanjutkan. Lalu ada Appendix B pada IAS 36, keterangan untuk menggunakan Appendix B ini bila memakai IAS 16 versi sebelum 2003. Nah, sedangkan pada PSAK 48 Appendix B ini dihapus karena tidak relevan. Jadi PSAK 16 sudah merujuk pada IAS 16 terbaru. Jadi tidak diperlukan lagi Appendix B. Lalu selanjutnya ada paragraf 139 pada IAS 36. Paragraf ini menjelaskan masa efektif 31 Maret 2004 secara prospektif. Nah, sedangkan pada PSAK 48 itu menjelaskan masa efektif pada 1 Januari 2011 secara prospektif. Dan yang terakhir ada paragraf 140 bagian A sampai D. Pada IAS 36,
Paragraf ini berisi ketentuan transisi terkait dengan perbaikan IFRS atau IAS lain. Nah, sedangkan pada PSAK 48 itu pada paragraf ini tidak diadopsi karena menurut PSAK 48 itu tidak relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi yaitu identifikasi aset yang mengalami penurunan nilai. Nah, pada setiap akhir periode pelaporan itu, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Nah, jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas tersebut mengestimasi jumlah terpulihkannya aset. Nah, selain itu, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai entitas juga. Nah, ternyata setelah diuji, terdapat 3, yaitu penurunan nilai entitas. Yang pertama itu menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat yang tidak terbatas. Nah, yang kedua itu aset tak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Nah, yang ketiga itu menguji nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan. Nah, selanjutnya itu ada dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut itu mengalami penurunan nilai. Nah, setelah dipertimbangkan yaitu ada hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama itu informasi dari sumber-sumber eksternal perusahaan, yaitu terdapat indikasi yang dapat diobservasi, perubahan signifikan dalam teknologi pasar, ekonomi, maupun lingkup dalam entitas tersebut. Yaitu terdapat juga suku bunga pasar ataupun tingkat imbal hasil pasar lain. Yaitu terdapat juga jumlah tercatatnya aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Nah, selanjutnya itu ada suku bunga pasar atau tingkat imbalan investasi pasar telah meningkat selama periode tertentu. Nah, yang pertama itu jika tingkat diskontonya yang digunakan dalam perhitungan nilai aset tidak mungkin akan terpengaruh oleh peningkatan tingkat imbalan pasar. Sebagai contohnya nih, peningkatan suku bunga jangka pendek mungkin tidak akan berpengaruh material terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk aset yang memiliki sisa umur manfaat yang sangat panjang. Nah, yang kedua itu jika tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai pakai aset mungkin akan terpengaruh oleh kenaikan tingkat imbalan pasar ini, tetapi analisis sensitivitas tersebut jumlah terpulihkan menunjukkan bahwa yang pertama itu tidak mungkin terjadi penurunan jumlah terpulihkan. Nah, yang kedua itu penurunan dalam jumlah terpulihkan tidak mungkin menghasilkan rugi penurunan nilai yang sangat material. Nah, selanjutnya itu perbedaan PSAK 48 dengan IAS 36 PSAK 48. Yang pertama itu penurunan nilai aset secara garis besar mengadopsi seluruh pengaturan yang ada dalam IAS 36. Nah, di sebelah kanan ini ada tabel yaitu perbedaan antara PSAK 48 dengan IAS 36-nya tersebut. Nah, yang kedua itu impairment of asset, kecuali untuk hal-hal yang perlu disesuaikan dengan standar yang ada dan telah dipakai di Indonesia. Nah, dari perbedaan tersebut di sebelah sini ada tabel yaitu menjelaskan tentang perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran jumlah terpulihkan. Seperti disampaikan pada bagian pendahuluan, jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah suatu jumlah mana yang lebih besar antara nilai wajar atau setelah dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Nah, PSAK 48 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran jumlah terpulihkan, antara lain yang pertama tuh nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari aset tidak selalu perlu ditentukan keduanya. Jika salah satu jumlah melebihi jumlah tercatat aset, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai dan tidak perlu dilakukan estimasi jumlah lainnya. Kemudian yang kedua, entitas dapat menggunakan nilai pakai aset sebagai jumlah terpulihkan jika tidak ada dasar harga pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian yang ketiga, nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dapat digunakan sebagai jumlah terpulihkan
jika tidak ada alasan bahwa nilai pakai aset secara material melebihi nilai wajar dikurangi pelepasan. Kasus ini akan sering terjadi dalam kasus yang dimiliki untuk dilepaskan. Selain itu, PSAK 48 juga mengatur bagaimana entitas dapat mengukur nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Sebagaimana berikut ini. Yang pertama tuh, dengan cara penentuan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Nilai paling reliable untuk menentukan nilai wajar suatu aset adalah harga aset tersebut dalam suatu perjanjian penjualan mengikat. Harga tersebut haruslah berdasarkan transaksi yang dilakukan secara wajar dan telah disesuaikan dengan biaya tambahan yang dapat didistribusikan langsung. Jika tidak terdapat suatu perjanjian penjualan tersebut, maka nilai yang dipakai adalah harga pasar bila aset diperdagangkan di pasar aktif. Harga pasar yang sesuai biasanya adalah harga penawaran terkini. Jika harga penawaran kini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir dapat menjadi dasar penentuan nilai wajar. Kemudian, bila tidak terdapat perjanjian dan tidak tersedia pasar aktif untuk suatu aset, maka nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang dapat dihimpun oleh entitas pada periode pelaporan. Dalam menentukan jumlah tersebut, entitas dapat mempertimbangkan hasil dan transaksi terkini atas aset serupa dalam industri yang sama. Bila nilai wajar telah ditentukan, maka atas nilai tersebut kemudian dikurangi oleh biaya pelepasan. Contoh biaya pelepasan adalah biaya hukum, biaya materai, pajak, biaya pemindahan aset, dan biaya tambahan langsung untuk menjadikan aset dalam kondisi siap dijual. Yang kedua ini ada penentuan nilai pakai. PSAK 48 menyatakan berbagai elemen yang perlu diperhitungkan dalam melakukan estimasi nilai pakai aset. Elemen-elemen tersebut antara lain, yang pertama tuh ada estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset. Kemudian yang kedua ada harapan kemungkinan variasi jumlah atau waktu arus kas masa depan. Kemudian yang ketiga ada nilai waktu yang direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko atau risk free yang berlaku. Kemudian yang keempat ada harga ketidakpastian yang elekat pada aset. Kemudian yang kelima ada adanya faktor lain seperti ketidaklikuiditasian sebagai bahan pertimbangan dalam menilai arus kas masa depan. Selanjutnya, PSAK 48 menyatakan bahwa terdapat dua langkah yang dapat dilakukan entitas untuk menentukan estimasi nilai pakai aset. Itu yang pertama, mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhir. Kemudian yang kedua ada menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan tersebut. Oke, kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu mengestimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhir. Untuk melakukan estimasi arus kas masuk dan keluar masa depan dari pemakaian aset dan dari pelepasan akhir terdapat hambatan proyeksi arus kas. Antara lain, yang pertama tuh didasarkan pada asumsi yang masuk akal dan didukung oleh fakta atau teori. Kemudian yang kedua didasarkan pada anggaran keuangan yang terbaru dan telah disahkan oleh manajemen. Kemudian yang ketiga tidak memasukkan komponen arus kas masa depan yang berasal dari restrukturisasi. Kemudian yang keempat ada pendasaran kepada anggaran hanya meliputi periode 5 tahun, kecuali jika periode yang lebih lama dapat dijustifikasi. Kemudian adanya periode setelah anggaran hanya dapat menggunakan tingkat yang tepat atau menurun, kecuali jika tingkat yang naik dapat dijustifikasi. Kemudian yang terakhir ada tingkat pertumbuhan yang digunakan dalam proyeksi ekstrapolasi tidak dapat melebihi rata-rata jangka panjang pertumbuhan untuk produk, industri, atau negara di mana tempat entitas beroperasi atau harga pasar di mana aset tersebut digunakan, kecuali jika tingkat yang lebih tinggi dapat dijustifikasi. Nah, kemudian atas estimasi arus kas masa depan tersebut harus memiliki komposisi yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama tuh ada proyeksi arus kas masuk dari penggunaan aset.
Kemudian yang kedua ada proyeksi arus kas keluar yang diperlukan untuk menghasilkan arus kas masuk dari penggunaan aset. Ini termasuk arus kas keluar untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan dan dapat dikaitkan secara langsung atau dialokasikan dengan dasar yang layak dan konsisten pada aset. Kemudian yang ketiga adanya arus kas neto jika ada yang akan diterima atau dibayarkan untuk pelepasan aset pada akhir masa manfaatnya. Nah, jika arus kas masa depan dalam bentuk valuta asing, maka komposisinya meliputi arus kas masa depan diestimasi dalam satuan mata uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskonto menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Kemudian yang kedua, tingkat kepertukaran yang digunakan adalah kurs pada tanggal penghitungan nilai pakai. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua, yaitu menerapkan tingkat diskonto yang tepat atas arus kas masa depan. Tingkat diskonto yang dimaksud di sini adalah tingkat pengembalian yang disyaratkan investor jika seandainya mereka hendak memilih suatu investasi yang menghasilkan arus kas dengan jumlah, waktu, dan profil resiko yang setara dengan yang entitas harapkan akan dihasilkan dari suatu aset. Dasar penetapan tingkat diskonto adalah tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan juga resiko spesifik atas aset di mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan. Tingkat diskonto dapat diestimasi dari salah satu. Yang pertama tuh ada tingkat diskonto implisit pada transaksi pasar kini terhadap aset sejenis. Atau yang kedua ada rata-rata tertimbang biaya modal entitas yang tercatat di Bursa Efek yang memiliki aset sejenis. Baik, saya Hana akan melanjutkan presentasi mengenai PSAK 48, pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai terjadi jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, sehingga jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan dan penurunan tersebut dikenal dengan rugi penurunan nilai. Pengakuan dan pengukuran rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan pernyataan lain. Contohnya terdapat di PSAK 16 pada aset tetap dan beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai sisa. Nah, setiap rugi penurunan nilai aset revaluasi diperlakukan sebagai penurunan revaluasi, yaitu yang pertama, diakui dalam pendapatan komprehensif lain, sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Dan yang kedua, rugi penurunan nilai atas aset revaluasian mengurangi surplus revaluasi untuk aset tersebut. Nah, berikut merupakan ilustrasi penurunan nilai. PT Kelas Damai Sejahtera melakukan uji penurunan nilai terhadap peralatan yang dimilikinya. Nilai tercatat dari peralatan sebesar 300 juta, nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual sebesar 260 juta dan nilai pakainya sebesar 310 juta. Nah, di sini carrying amount-nya sebesar 300 juta. Lalu recoverable amount-nya sebesar 310 juta. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari fair value less cost to sell dibandingkan dengan value in use. Dilihat lebih besar yang mana antara fair value less cost to sell dengan value in use. Nah, di sini fair value less cost to sell-nya sebesar 260 juta dan value in use-nya sebesar 310 juta. Lebih besar fair value in use sehingga recoverable amount-nya yaitu sebesar 310 juta. Lalu ilustrasi berikutnya yaitu PT Kelas Adem Ayem yang tersedia sama kecuali nilai pakai dari peralatan sebesar 260 juta. Jadi di sini carrying amount
asetnya sama sebesar 300 juta dan nilai pakainya yang berbeda di sini. Nilai pakainya sebesar 250 juta dan fair value less cost to sell-nya sama seperti tadi 260 juta. Nah, kita harus bandingkan dulu seperti tadi antara fair value less cost to sell dengan value in use. Nah, untuk memperoleh nilai recoverable amount. Nah, di sini antara fair value less cost to sell dengan value in use lebih besar fair value less cost to sell, sehingga recoverable amount-nya sebesar 260 juta. Nah, jurnalnya didebit kerugian penurunan nilai sebesar 40 juta dan di sebelah kredit akumulasi depresiasi peralatan sebesar 40 juta. 40 juta ini diperoleh dari pengurangan carrying amount dengan recoverable amount. Carrying amount-nya sebesar 300 juta dan recoverable amount-nya sebesar 260 juta. Lalu contoh selanjutnya, perusahaan Mawar melakukan review penurunan nilai dari beberapa aset yang dimilikinya pada tahun 2016. Sebidang tanah yang bebas digunakan dicatat pada nilai wajar dengan surplus revaluasi senilai 50 juta. Aset-aset lainnya dicatat pada nilai historis dikurangi akumulasi depresiasi dan atau amortisasi. Hasil dari review sebagai berikut. Tentukan beberapa rugi penurunan nilai dan bagaimanakah jurnalnya. Nah, di sini ada informasi nih teman-teman mengenai fair value less cost to sell, value in use, dan carrying amount dari aset tanah, bangunan, dan mesin. Lalu jawabannya untuk tanah, recoverable amount-nya sebesar 320 juta. Ini diperoleh dari perbandingan fair value less cost to sell dengan value in use. Lebih besar value in use, sehingga recoverable amount-nya sebesar 320 juta. Lalu dibandingkan dengan carrying amount untuk mendapat impairment loss. Jadi carrying amount dikurangi dengan recoverable amount, diperoleh impairment loss sebesar 60 juta. Begitupun dengan aset tak berwujud dan mesin. Nah, jurnal untuk mengakui kerugian penurunan nilai tanah itu surplus revaluasi sebesar 50 juta, rugi penurunan nilai sebesar 10 juta, dan tanah sebesar 60 juta. Nah, jurnal untuk mengakui kerugian nilai mesin yaitu kerugian penurunan nilai mesin 6 juta dan mesin 6 juta. Selanjutnya saya Aprilia Devana akan menjelaskan tentang unit penghasil kas dan goodwill. Nah, yang selanjutnya ini ada unit penghasil kas atau disebut juga UPK dan goodwill. Jadi unit penghasil kas itu adalah kelompok aset terkecil yang mencakup aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset yang lain. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill itu akan diuji penurunan nilai secara tahunan dan kapanpun terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Caranya dengan membandingkan jumlah tercatat unit tersebut dengan jumlah terpulihkannya atau recoverable amount. Nah, recoverable amount dari UPK itu sendiri adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Namun, recoverable amount dari aset individual itu tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan. Dan yang kedua, aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Nah, di sini ada contohnya.
Di contoh ini ada mesin A yang merupakan bagian dari rangkaian produksi dari lini produksi pembuatan makanan kaleng. Nah, si mesin A ini berfungsi untuk memproduksi kaleng kemasan yang secara khusus diproduksi atau dibuat untuk keperluan produksi makanan kaleng tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa mesin tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen. Karena arus kas masuk hanya terjadi jika makanan kaleng tersebut selesai diproduksi dan kemudian dijual. Nah, untuk keperluan penilaian recoverable amount, maka penilaian mesin A ini akan menggunakan konsep unit penghasil kas. Jadi UPK dari mesin A ini adalah lini produksi pembuatan makanan kaleng. Karena dari keseluruhan lini itulah yang memungkinkan adanya penjualan, sehingga tercipta arus kas masuk yang independen. Namun lain halnya jika mesin A itu tidak hanya mensuplai kaleng kemasan di dalam lini produksi, tetapi juga menjualnya di pasar. Maka mesin A dapat dikatakan memiliki arus kas masuk yang independen. Dan jika kasusnya seperti ini, maka penilaian recovery value atas mesin A tidak menggunakan UPK lini produksi, melainkan langsung dinilai atas mesin A itu sendiri. Nah, di sini kita akan melihat konsep dari rugi penurunan nilai atau impairment. Jadi impairment akan diakui untuk UPK jika dan hanya jika jumlah terpulihkan atau recoverable amount dari unit tersebut lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Yang kedua, impairment dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan ke unit penghasil kas tersebut. Dan yang selanjutnya ke aset lain dari unit tersebut yang dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset di dalam unit tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Kita bisa lihat di sini ada suatu perusahaan yang mengoperasikan peralatan pengeboran minyak di dasar laut dan menyediakan biaya restorasi senilai 10 miliar yang mencerminkan nilai kini dari biaya tersebut. Nah, si perusahaan ini mendapat tawaran untuk membeli peralatan minyak seharga 16 miliar dan biaya pelepasan atau cost to sell-nya sebesar 2 miliar. Nah, nilai pakainya itu sebesar nilai pakai dari peralatan itu sebesar 24 miliar. Kemudian nilai tercatat dari peralatan itu sebesar 20 miliar. Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah nilai peralatan tersebut menurun atau tidak. Nah, jadi yang pertama kita harus cari itu adalah recoverable amount. Ini didapat dari nilai wajar atau fair value peralatan dikurangi dengan cost to sell dari peralatan tersebut. Jadi fair value-nya tadi itu 16 miliar, kita kurangi dengan 2 miliar, yaitu cost to sell-nya, yang hasilnya menjadi 14 miliar. Kemudian nilai pakai dari peralatannya itu adalah 14 miliar, didapat dari 24 miliar, kemudian dikurangi dengan biaya restorasi yang 10 miliar. Kemudian kita juga mencari nilai tercatat dari peralatan tersebut. Ini didapat dari 20 miliar, kemudian dikurangi sama biaya restorasi juga 10 miliar, yang hasilnya 10 miliar. Nah, karena recoverable amount dari unit penghasil kas melebihi nilai tercatatnya, yaitu nilai tercatatnya adalah 10 miliar, sedangkan recoverable amount-nya adalah 14 miliar. Nah, recoverable amount-nya
lebih besar daripada nilai tercatat peralatan tersebut, maka aset ini tidak akan diturunkan nilainya, atau dengan kata lain tidak akan dilakukan impairment. Nah, di sini kemudian ada contoh kasus yang lain. Di sini kasusnya nilai tercatat dari peralatan pengeboran minyak tersebut itu sebesar 30 miliar. Jadi di sini kita akan mencari tahu apakah akan ada impairment terhadap peralatan tersebut. Yang pertama harus kita cari itu masih sama, yaitu recoverable amount, jumlahnya juga masih sama, yaitu 16 miliar dikurangi dengan 2 miliar yang menghasilkan 14 miliar. Kemudian nilai pakai dari peralatan juga masih sama, yaitu 24 miliar dikurangi dengan 10 miliar yang hasilnya 14 miliar. Nah, yang berbeda ada di nilai tercatat dari peralatan tersebut. Ini kita dapat dari 30 miliar yang tadi kita kurangi dengan biaya restorasi yang 10 miliar. Jadi nilai tercatatnya itu adalah 20 miliar. Nah, karena di sini recoverable amount-nya lebih kecil daripada nilai tercatat peralatan tersebut, maka ini akan dilakukan impairment atau akan diturunkan nilainya sebesar nilai tercatat dikurangi dengan recoverable amount, atau 20 miliar kita kurangi dengan 14 miliar yang menghasilkan 6 miliar. Jadi impairment yang akan dilakukan itu sebesar 6 miliar. Selanjutnya saya Kalista Regina Putri Cia akan membahas mengenai pembalikan rugi penurunan nilai. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas akan menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas juga menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Aset tak berwujud yang berbeda dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, untuk aset tak berwujud yang baru diakui dalam periode tahunan berjalan, aset tak berwujud tersebut diuji penurunan nilainya sebelum periode tahunan berjalan berakhir. Entitas juga menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisian setelah dikurangi nilai residu jika ada, secara sistematis selama sisa umur manfaatnya. Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, dari informasi eksternal, terdapat indikasi yang diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Kedua, perubahan signifikan baik dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum yang berdampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode atau dalam waktu dekat. Ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain telah menurun selama periode tersebut, dan penurunan tersebut akan mempengaruhi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung nilai pakai aset. Untuk informasi dari sumber-sumber internal, itu yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Kemudian yang kedua, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset. Yang ketiga, bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Dalam PSAK 48 paragraf 109,
rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan terakhir diakui. Jika kasusnya seperti ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Nah, kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai. Kemudian yang selanjutnya, di sini ada beberapa ketentuan pembalikan suatu rugi penurunan nilai bagi aset individu. Pertama, jumlah tercatat aset yang meningkat atau selain goodwill yang disebabkan pembalikan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat atau neto setelah amortisasi atau depresiasi, seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam raba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan pernyataan lain, contohnya seperti model revaluasi di PSAK 16. Untuk aset yang disajikan pada jumlah revaluasi, setiap pemulihan rugi penurunan nilai atas aset tersebut diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi dan dicatat di dalam penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, setiap pemulihan rugi penurunan nilai aset revaluasi harus diperlakukan sebagai kenaikan penilaian kembali sesuai dengan PSAK terkait. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan atau amortisasi yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya jika ada, dengan dasar sistematik selama sisa umur manfaatnya. Nah, berikut adalah contoh soal terkait pembalikan rugi penurunan nilai. Di soal ini, dikatakan pada 1 Januari 2016, ada perusahaan mie instan yang membeli sebuah mesin seharga 420 juta, di mana diputuskan bahwa mesin ini memiliki umur manfaat 10 tahun tanpa nilai sisa. Kemudian pada akhir tahun 2016, terdapat indikasi penurunan nilai atas mesin tersebut, dan manajemen menentukan bahwa nilai wajar atas aset tersebut sebesar 370 juta dengan biaya pelepasan 10 juta. Nilai pakai mesin tersebut diestimasikan sebesar 350 juta. Dan pada akhir tahun 2017, manajemen mengidentifikasi adanya indikasi pemulihan atas rugi penurunan nilai yang terjadi di akhir tahun sebelumnya, serta menentukan bahwa jumlah terpulihkan atas mesin tersebut sebesar 340 juta. Manajemen pun memutuskan untuk melakukan pembalikan rugi atas penurunan nilai tahun sebelumnya. Nah, di sini diminta buatlah jurnal untuk masing-masing tahun. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan membandingkan antara nilai tercatat aset dengan recoverable amount. Untuk nilai tercatatnya dapat kita hitung dengan cara harga mesin dikurangi dengan biaya depresiasinya. Untuk biaya depresiasinya kita asumsi menggunakan metode straight line, sehingga caranya adalah 420 juta dibagi 10, maka biaya depresiasinya adalah 42 juta. Setelah itu baru kita bisa cari nih nilai tercatatnya, yaitu 420 juta dikurangi dengan biaya depresiasinya tadi 42 juta sama dengan 378 juta. Kemudian kita hitung nilai wajarnya dengan cara 370 juta dikurangi dengan biaya pelepasan 10 juta. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 360 juta. Jadi recoverable amount mesin tersebut adalah sebesar nilai wajarnya 360 juta, di mana nilai wajar lebih besar dari nilai pakai. Dan dari perbandingan antara nilai tercatat dengan recoverable amount, didapatkan penurunan nilai sebesar 18 juta, yaitu dari 378 juta dikurangi dengan 360 juta. Maka ketemu penurunan nilainya itu adalah sebesar 18 juta. Kemudian selanjutnya kita akan membuat jurnalnya untuk masing-masing tahun. Yang pertama adalah kita catat dulu nih jurnal penyusutannya pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 42 juta yang tadi udah kita cari sebelumnya. Kemudian, karena ada penurunan nilai, maka kita catat jurnal penurunan nilai, yaitu rugi penurunan nilai pada akumulasi RPN mesin sebesar 18 juta. Setelah itu, kita membuat jurnal untuk tahun 2017. Untuk jurnal penyusutan tanggal 31 Desember 2017, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta yang didapat dari 360 juta
dibagi tahun yang tersisa yaitu 9 tahun. Maka didapat hasilnya itu adalah 40 juta. Kemudian di akhir tahun 2017, manajemen mengidentifikasi adanya indikasi pemulihan atas rugi penurunan nilai yang terjadi di akhir tahun sebelumnya. Nah, maka kita buat jurnal pemulihan penurunan nilai. Kita akan menghitung dulu nilai tercatatnya dengan cara nilai wajarnya 360 juta dikurangi dengan biaya penyusutannya 40 juta. Maka ketemu hasilnya itu adalah 320 juta. Kemudian kita cari berapa nilai tercatat seharusnya apabila tidak ada rugi penurunan nilai sebelumnya, yaitu dengan cara 8/10 dikali 420 juta. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 336 juta. Nah, setelah itu barulah kita bisa buat jurnal pemulihan RPN, yaitu akumulasi RPN mesin pada pemulihan RPN sebesar 16 juta, yaitu dari 336 juta dikurangi dengan 320 juta. Maka akan ketemu hasilnya itu adalah 16 juta. Kemudian jurnal penyesuaian penyusutan setelah pemulihan RPN yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 2 juta yang didapat dari biaya penyusutan tahun sebelumnya 42 juta dikurangi dengan biaya penyusutan tahun ini 40 juta. Maka ketemu hasilnya itu adalah 2 juta. Jumlah tercatat setelah pemulihan rugi penurunan nilai tidak boleh melebihi jumlah tercatat neto seandainya tidak ada rugi penurunan nilai atas aset tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Dan dengan adanya pemulihan RPN ini menyebabkan beban penyusutan yang telah dibebankan sebelumnya perlu disesuaikan kembali agar nilai tercatat sesuai dengan nilai tercatat yang seharusnya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Wilson. Untuk membalikan rugi penurunan nilai untuk UPK, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dialokasikan kepada aset-aset dari unit protata dengan jumlah tercatat dari asetnya. Setelah itu, diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui sesuai dengan PSAK ini. Nah, setelah itu alokasi pembalikan rugi penurunan nilai yaitu jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari jumlah terpulihkan ataupun jumlah tercatat yang ditentukan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang diakui untuk aset tersebut dalam periode sebelumnya. Nah, setelah itu jumlah pemulihan rugi penurunan nilai yang sebaiknya telah dialokasikan untuk aset tersebut harus dialokasikan protata ke aset lain dari unit itu, kecuali untuk goodwill. Selanjutnya untuk pengungkapan, dalam penurunan setiap aset entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi suatu periode dan pos pelaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Selain itu, jumlah rugi pembalikan rugi penurunan nilai harus diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Nah, setelah itu, jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Selanjutnya, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluasian yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama satu periode. Nah, untuk entitas yang melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK 5, mengungkapkan hal-hal berikut ini untuk setiap segmen. Yang pertama adalah jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Yang kedua adalah jumlah pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Nah, terdapat juga pengungkapan tambahan, yaitu yang pertama adalah setiap UPK yang memiliki nilai tercatat goodwill atau aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas termasuk. Yang kedua adalah asumsi utama dan pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengukur nilai terpulihkan. Yang ketiga adalah periode di mana manajemen telah memproyeksikan arus kas, tingkat pertumbuhan, dan tingkat diskonto. Sekian materi yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Sherina Natalia. Di sini saya akan membahas mengenai penggunaan teknik nilai kini untuk mengukur nilai pakai. Jadi, terdapat dua pendekatan yang berbeda untuk menghitung nilai kini. Nah, kedua pendekatan tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi nilai pakai dari suatu aset.
Nah, pendekatan apapun yang diadopsi entitas untuk mencerminkan ekspektasi dalam kemungkinan variasi jumlah atau waktu dari arus kas masa depan, hasilnya seharusnya juga mencerminkan ekspektasi nilai kini dari arus kas masa depan, yaitu rata-rata tertimbang dari semua kemungkinan hasil. Pemilihan pendekatan yang digunakan ini juga bergantung pada kondisi yang ada. Nah, kedua pendekatan berbeda untuk menghitung nilai kini yaitu yang pertama, pendekatan tradisional atau traditional approach, atau disebut juga pendekatan tingkat diskonto sesuaian atau discount rate adjusted approach, di mana pendekatan ini menggunakan tingkat diskonto atau discount rate yang disesuaikan untuk mencerminkan tingkat risiko aliran kas. Tingkat diskonto dalam hal ini merupakan tingkat yang telah disesuaikan dengan risiko atau risk adjusted, baik dalam jumlah, sifat, dan waktunya. Nah, pendekatan ini sangat berguna ketika aliran kas dapat ditentukan dan disebutkan dalam suatu kontrak. Misalnya seperti obligasi, yang mana merupakan aliran kas masa depan yang jelas jumlahnya itu berapa. Nah, penerapan nilai kini dalam akuntansi secara tradisional ini menggunakan kas estimasian dan tingkat guna sebanding dengan risiko. Artinya yaitu, pendekatan tradisional ini mengasumsikan bahwa penggunaan tingkat diskonto tunggal dapat menggabungkan semua ekspektasi tentang arus kas masa depan dan premi risiko yang tepat. Nah, dengan demikian, pendekatan tradisional ini memberikan penekanan yang besar pada seleksi tingkat diskonto. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan nilai kini ekspektasian atau expected present value techniques, di mana pendekatan ini menggunakan tingkat diskonto yang bebas risiko atau risk-free rate, tetapi juga mempertimbangkan beberapa skenario aliran kas yang mencerminkan hasil atau outcomes yang berbeda-beda, termasuk probabilitas keterjadiannya. Nah, tingkat diskonto bebas risiko di sini mungkin hampir sama dengan tingkat pengembalian obligasi milik pemerintah. Nah, pendekatan nilai kini ekspektasi ini menggunakan beberapa kemungkinan aliran kas yang diharapkan atau multiple cash flow dari suatu kejadian. Misalnya nih, dalam pembayaran gaji para pekerja pembongkaran gedung di akhir masa manfaat gedung, kemungkinan pekerja yang akan dibayar sebesar 20.000 adalah 35%, lalu dibayar sebesar Rp50.000 adalah 40%, dan dibayar sebesar Rp100.000 adalah 65%. Nah, jadi nilai aliran kas ekspektasiannya adalah 20.000 dikali 35% ditambah dengan 50.000 dikali 40% dan ditambah lagi dengan 100.000 dikali 65%. Jadi nilainya adalah Rp92.000. Nah, pendekatan kedua ini dapat digunakan untuk menentukan present value dari provisi Asset Retirement Obligation atau ARO. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Natania akan menjelaskan mengenai contoh kasus PSAK 48. Di sini kami akan menggunakan dua contoh kasus, yaitu perusahaan Melody dan Bank Mandiri. Nah, untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai perusahaan Melody. Terdapat pada soal, yaitu perusahaan Melody melakukan review penurunan nilai dari beberapa aset yang dimilikinya pada tahun 2010. Sebidang tanah yang bebas digunakan dicatat pada nilai wajar dengan surplus revaluasi senilai 50 juta. Aset-aset lainnya dicatat pada nilai historis dikurangi akumulasi, depresiasi, atau amortisasi. Berikut adalah review dari penurunan nilai tersebut. Di sini kita disuruh menentukan berapa rugi dari penurunan nilai dan bagaimana jurnalnya. Kita bisa lihat dari soal di sini diketahui kalau perusahaan Melody ini melakukan review terhadap penurunan nilai dari beberapa aset yang dipunya di tahun 2010. Di sini juga diketahui terdapat surplus revaluasi terhadap sebidang tanah yaitu sebesar 50 juta. Jadi surplus revaluasi itu bisa disebut juga sebagai nilai atau penilaian modal yang dibuat menjadi lebih besar dikarenakan peningkatan nilai harta tetap. Di sini surplus revaluasinya sebesar 50 juta.
Dan di sini hasil reviewnya kita juga bisa lihat nih, udah dikasih tahu cost to sell-nya berapa, value in use atau nilai pakainya berapa, dan carrying amount-nya atau nilai bukunya berapa. Untuk carrying amount sendiri di sini kita bisa tahu dari biaya perolehan suatu aset dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada saat digunakannya. Di sini ada aset-asetnya nih. Yang pertama ada tanah, aset tak berwujud, dan mesin. Di sini hasil reviewnya yang pertama tanah. Tanah di sini kita bisa lihat nih kalau cost to sell-nya yaitu sebesar 312 juta. Value in use-nya 320 juta, carrying amount-nya 380 juta. Untuk aset tak berwujudnya, cost to sell-nya atau future value-nya yaitu sebesar 852 juta, value in use-nya 890 juta, dan carrying amount-nya sebesar 860 juta. Yang aset ketiga yaitu mesin, cost to sell-nya 21 juta, value in use-nya 18 juta, dan carrying amount-nya sebesar 27 juta. Perlu diketahui kalau penurunan nilai aset itu merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat dari aset atau disebut juga carrying amount itu melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount-nya. Sebelum itu, tadi juga udah dijelaskan nih kalau impairment loss atau disebut juga rugi penurunan nilai itu kan adalah suatu jumlah dari selisih lebih nilai tercatat suatu aset atau unit penghasil kas atau jumlah yang terpulihkannya. Intinya kan syaratnya itu nilai dari carrying amount-nya itu harus lebih besar dari nilai recoverable amount-nya. Untuk perusahaan Melody ini, setiap asetnya kita bisa lihat nih. Yang pertama ada tanah. Tanahnya sendiri recoverable amount-nya sebesar 320 juta. Carrying amount-nya 380 juta. Dan saya lihat nih, impairment loss-nya sebesar 60 juta. Nah, kenapa bisa 60 juta? Karena di sini nilai dari carrying amount-nya ini 380 juta, sedangkan recoverable amount-nya sebesar 320 juta. Maka lebih besar nilai carrying amount-nya dibanding recoverable amount-nya. Di sini terdapat penurunan nilai yaitu sebesar 60 juta. Untuk aset yang kedua, aset tak berwujud, di sini tidak ada karena nilai dari carrying amount-nya ini lebih kecil dibanding recoverable amount-nya. Nah, untuk mesin sendiri ini terdapat penurunan nilai sebesar 6 juta karena carrying amount-nya 27 juta, sedangkan recoverable amount-nya 21 juta. Sehingga lebih besar carrying amount-nya, maka terdapat impairment loss sebesar 6 juta. Oke, jadi untuk jurnalnya sendiri di sini kita harus menjurnal tanah dan mesin, karena di sini untuk aset tak berwujud tidak ada impairment loss, jadi tidak usah dijurnal. Karena di soal diminta untuk dijurnal, maka kita jurnal untuk mengakui kerugian penurunan nilai tanah, yaitu dengan mendebit plus revaluasi 50 juta di debit, rugi penurunan nilai di debit 10 juta, dan di kredit tanah sebesar 60 juta. Nah, untuk rugi penurunan nilai ini 10 juta didapat dari nilai impairment loss tanah dikurangi dengan nilai surplus revaluasi sebesar 50 juta. Nah, nilai surplus ini harus dikurangi, jadi didapat 10 juta. Nah, untuk mengakui kerugian penurunan mesin ini kita jurnal kerugian penurunan nilai sebesar 6 juta dan mesin dikredit 6 juta. Nah, untuk ini per poinnya ada ralat, ini harusnya 6 juta. Ada salah penulisan. Nah, berikutnya untuk kasus Bank Mandiri. Di sini kita bisa lihat pada tabel 1 terdapat rincian aset tetap tahun 2014. Nah, di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Di sini ada rinciannya, ada aset tetapnya yaitu tanah, bangunan, perlengkapan peralatan kantor dan komputer, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Dan di sini juga diketahui berapa saldo awalnya, penambahan, pengurangan, reklasifikasinya, dan nilai saldo akhir. Nah, untuk
nilai saldo akhir di sini kita bisa didapat dari nilai saldo awal ditambah dengan nilai penambahan dikurangi dengan nilai pengurangan dan ditambah dengan reklasifikasi. Maka didapatlah saldo akhirnya. Misal nih, untuk contoh yang pertama, tanah. Saldo awalnya sebesar 2.807.067 ditambah dengan 16.540 dikurangi dengan 1 dengan reklasifikasinya ditambah yaitu 15.518, maka didapat nilai akhirnya yaitu sebesar 2.839.124 dan seterusnya. Oke, pada tabel 1 ini Bank Mandiri bisa dikatakan mengungkapkan penambahan aset tetap pada perusahaan yaitu sebesar 2.250.724 juta dan pengurangan aset tetap pada perusahaan sebesar 21.921 juta. Nah, untuk aset-aset tetap lainnya seperti bangunan, perlengkapan, peralatan kantor dan komputer, kendaraan bermotor dan aset dalam penyelesaian ini tidak diungkapkan oleh Bank Mandiri. Ada beberapa banyak aset tetap yang dapat penambahan dan pengurangan. Dan aset-aset yang direklasifikasi oleh Bank Mandiri ini ada tanah, bangunan, perlengkapan kantor, komputer, kendaraan bermotor, dan aset dalam penyelesaian. Dan di sini aset dalam penyelesaian yaitu adalah aset yang masih dalam proses pembangunan. Nah, makanya reklasifikasinya terjadi penyusutan yaitu sebesar 999.455 juta. Berikutnya pada tabel 2 di sini sama rincian aset tetap juga tapi pada tahun 2015. Kalau tadi pada tahun 2014 juga di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Untuk kalkulasinya juga sama nih, untuk mendapatkan saldo akhirnya juga sama yaitu saldo awal ditambah dengan penambahan jika ada, dikurangi dengan pengurangan dan ditambah juga dengan reklasifikasinya, maka didapatlah saldo akhirnya. Pada tabel 2 ini dapat kita lihat nih kalau akun tanah itu tidak terjadi penambahan ataupun pengurangan. Jadi cuma direklasifikasi aja dengan nilai 6.805 juta. Makanya didapat saldo akhirnya yaitu sebesar 2.839.124 juta. Menjadi 2.845.929 juta di saldo akhirnya. Nah, untuk aset-aset tetap lainnya sama ya kayak tadi, kayak bangunan, perlengkapan, dan lain-lain tidak diungkapkan oleh Bank Mandiri dikarenakan ada beberapa aset yang dapat penambahan dan pengurangan. Dan di sini aset dalam penyelesaian juga merupakan suatu aset yang masih dalam proses sehingga reklasifikasinya terjadi penyusutan sebesar 2.012.630 juta. Oke, berikutnya di sini pada tabel 3 ini merupakan rekap dari nilai buku aset tetap pada tahun 2014 dan 2015 disajikan dalam jutaan rupiah juga. Yang dimana pada tabel ini dilihat untuk akun tanah ini tidak dihitung penyusutannya karena akun tanah tidak dapat disusutkan. Untuk tanah sendiri tidak disusutkan karena tanah hanya sebagai tempat berdirinya gedung atau bangunan suatu tempat usaha yang kelihatan seolah-olah tidak digunakan dalam operasional perusahaan. Dan dikarenakan tanah sendiri itu tidak memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.
dan tanah hanya dapat disusutkan jika kondisi sebagai berikut. Misalnya, kondisi kualitas tanah tak layak lagi untuk digunakan dalam operasi utama perusahaan. Yang terakhir, di sini di tabel 3 tadi juga untuk aset dalam penyelesaian belum bisa dihitung penyusutannya karena aset ini masih dalam proses pengembangan dan bukan aset dalam perenovasian. Jadi jika aset ini telah selesai dibangun, pengerjaannya harus direklasifikasikan dulu ke akun bangunan dengan memperhatikan semua biaya yang langsung berkaitan dengan pembangunan itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Yang pertama, pengertian aset korporat adalah suatu aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan, baik dari unit penghasil kas yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. Pada setiap akhir periode pelaporan, PSAK 48 mengamanatkan kepada kita untuk menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka kita akan mengestimasi jumlah terpulihkan atau recoverable amount aset tersebut. Kenapa hal ini harus dilakukan? Tujuannya adalah supaya suatu entitas tidak mencatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkan. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan menentukan penurunan nilai pasar berasal dari yang pertama informasi dari luar perusahaan dan yang kedua informasi dari dalam perusahaan. Informasi dari luar perusahaan yaitu perubahan signifikan nilai pasar, perubahan signifikan teknologi pasar, ekonomi, dan lingkup hukum, perubahan suku bunga, dan jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Sedangkan informasi dari dalam perusahaan yaitu bukti keusahaan atau kerusakan fisik aset, perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset, bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan. Selanjutnya, jumlah terpulihkan atau recoverable amount adalah senilai jumlah mana yang lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk pelepasan aset atau nilai pakai present value dari estimasi future cash flow aset. Suatu aset dikatakan mengalami penurunan nilai atau impair bila jumlah tercatat nilai buku aset melebihi jumlah terpulihkan. Pada kasus tersebut, suatu entitas mengakui rugi penurunan nilai dan harus dinyatakan dalam laporan laba rugi. Beban depresiasi aktiva untuk periode yang berikutnya harus disesuaikan supaya mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai sisa. Selanjutnya, dalam penurunan setiap kelas aset, entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos pelaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Yang kedua, jumlah rugi pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos pelaporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang di dalamnya tercakup rugi penurunan nilai. Yang ketiga, jumlah rugi penurunan nilai aset evaluation yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Dan yang terakhir, jumlah pembalikan rugi penurunan nilai atas aset revaluation yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih.